Love itu high frequency. Okay. Because when you love yourself, all the nerve, all the chemical in your body, change it. And you behave like what you want to be. Memang alignment lah. Cakap macam senang, tetapi kita ada punya masalah lain. Masalah lain kita adalah neuroscience mengatakan our biggest problem of human being today adalah EBT factors. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke podcast kami. Terima kasih. Selalu saya buat official introduction, tapi hari ni rasanya tak perlu sangat lah. Terus nak berborak. Yeah. Berborak, tapi kalau bahasa Indonesia ni ngobrol kan? Ngobrol. Sembang atau ngobrol? Ngobrol. Okey, so selamat datang. Jadi podcast kami ni kita namakan Richard Susawan. Jadi selalunya kita buat recording di studio, tapi sebulan sekali kita buat recording di Masa University, salah sebuah universiti di Malaysia lah. Yeah. Kita buat di City Campusnya, di Hanifah Business School. Jadi saya berbesar hati hari ni. Last minute invitation dapat Pak Wisnu ni. Thank you. Kita minta Pak Wisnu perkenalkan diri. Saya import dia sebelum dia balik ke Jakarta. Jadi dalam podcast kita ni ada 3 pillars lah. 3 pillars. Satunya kita mau buat sharing. Bersembang lah, ngobrol. Satu lagi untuk kita buat networking. Networking maksudnya kita nak bawa guest-guest yang mungkin kita boleh perkenalkan kepada audience, untuk kita kembangkan network kita, boleh berkenalan dengan orang baru. Jadi kalau networking melalui podcast ni, kita tengok, kita kenal lah orang tu, tak perlulah pergi event apa semua kan. Jadi hopefully kita boleh siarkan kepada lebih ramai orang di luar sana. Dan juga satu lagi upgrade. Upgrade maksudnya upgrade diri kita lah. Upgrade diri kita dari segi bisnes kita. Namanya pun Podcast Usahawan. Jadi untuk membantu usahawan-usahawan di luar sana untuk upgrade bisnes, upgrade skill, dan satu lagi upgrade mindset lah. Yang topik yang saya nak bersembang dengan Pak Wisnu hari ni. Tapi sebelum tu nak minta juga subscribers, followers kita untuk support our channel. So kalau belum subscribe. So insyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk dapatkan guest-guest yang boleh beri pengisian ataupun ideas untuk kita semua boleh upgrade lah. Jadi tanpa membuang masa, saya nak mungkin buat perkenalan sikit lah kan. Mungkin sedikit intro tentang Pak Wisnu supaya audience kita kenal Pak Wisnu. Thank you, terima kasih. Thank you for having me. Terima kasih. Sebab saya ini sudah bolak-balik Malaysia itu hampir lebih dari 16 tahun. Selalu ada di sini. Dan sudah jadi second home lah. Second home So sometimes datang tinggal di KL lebih banyak daripada di Jakarta. Di Jakarta, okay. Saya dulu 3 part of your objective itu, maybe I can go in. I boleh masuk ke dalam itu sebab kita bincang-bincang dan memperkenalkan apa yang boleh kita share bersama-sama. Yang pertama, saya dulu dari mana ya? So, apa yang saya kata adalah bahwa everything big in this world start from decision. Buat keputusan. Dulu saya tak paham. Tetapi seingat saya, dulu saya itu buat keputusan, I decide to become a broadcaster when I was 13 years old. Kita budak kampung kan, tinggal di kampung, tak ada busy macam sekarang. Tapi I'm listening to the stupid box kecil tu, dia suara, ini orang ni, apa yang dia kata kita dengar dia. Dia suruh kita ketawa. Dia suruh kita nyanyi. Finally, I know that this is the stupid box. We don't know anything about this person, but we follow them.
So I ask people around me, saya tanya mereka, ini orang ini di mana ya? Kenapa dia cakap kita ikut, dia cakap kita ikut. Oh, this person in the studio. Okay. Studio. Where is the studio? Jauhnya dari tempat itu. So because I'm curious, saya pergi cari tengok tu studio itu. And I see the studio. Saya berani masuk ke studio itu. I open the gate and I saw DJ. Dia duduk di depan mikrofon macam ini, and dia the wall is blue, you know. So I record it in my mind. Jalan pulang tu, I wanna be there. I wanna be like that. So I decide to become a broadcaster when I was 13 years old. 13 years old. Okay. So mungkin sedikit backstory sebelum jadi Pak Wisnu menjadi seorang broadcaster. Yep. Dalam media lah kan, dalam media di sana. TV kurang lebih 20 tahun lah. Okay. TV dan radio atau TV saja? Radio pagi, TV malam, radio pagi, TV malam. Okay. So memang dalam media lah, entertainment lah kan? Entertainment lah, sebagai seorang pengacara, sebagai sebagai seorang host di, kalau di sana TV apa? TV RCTI, TVRI. TVRI, TV Republik Indonesia kan? Yes, betul. TVRI. You know lah. RI lah agak je lah kan, Republik Indonesia. Sana ni panggil Republik kan, TVRI. So you've been a broadcaster. Tapi sebelum jadi, memang immediately jadi broadcaster ke, atau ada kerja-kerja lain yang Pak Wisnu buat? That's the problem. My father want me to become ustaz. Okay. So because my father passed away when I was 4 years old, so mom ni you tak boleh pergi ke mana, you cannot go anywhere. I nak pergi sekolah ini, no. Okay. Follow your father's dream. Pergi masuk madrasah, pergi sekolah ini, and end up in di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Okay. So I learned, my background study is study comparative religion. Comparative religion. So ustaz lah kira. Memang the father's dream is for you to become a ustaz lah. But, sorry dad. But one thing that saya tak menyesal adalah saya belajar agama sejak kecil. Jadi itu guidance lah. Okay. But my dream is my decision. So my background study is become ustad, but dream lead me to achieve what I want to be. Okay. So now we understand that is called the vision. Vision is what you want to be. So, but if your vision is you want to become a broadcaster, you must plant it in your body. And you can see, this is the part of the mindset that we have to decide kan. So jadi even though saya background study comparative religion, but my dream is there, so I change everything about myself following my dream. So I become, because I receiving it. So, nah ini perkara yang dulu I tak paham. Tapi sekarang setelah kita mengajar self awareness, and we teach about how the mind work, macam mana cara minda bekerja melalui pikiran, perasaan, tindakan to get the result. So I understand when I decide to become a broadcaster, setelah pulang dari lihat studio itu, I change everything about myself. I change the way I think about myself. I say to myself, I'm a broadcaster. I'm a broadcaster. When I think like that, do you think my feeling is changed? Berubah lah kot. Berubah lah. So pikiran akan melahirkan perasaan di dalam tubuh kita untuk kita merasai seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita nak. So my behaviors memang change. So I look like a broadcaster on that time. So I'm mimicking it. I buat itu. So I embody the idea about broadcaster to my body. So I plant it. Nah itu yang kita sebut sekarang sebagai
the way we internalizing the idea to become what we want to be. So kalau you nak jadi usahawan, you kena decide. And then you have to check the way you think, your mindset, and the way you feel about yourself is alignment or not with what you want to be. Ya kan? Oh, it makes sense, right? Make sense lah. Yeah. So far macam common sense lah kan. Tapi banyak orang tak buat itu. Tak buat. Okay, so this is very interesting. Ini dah macam laju terus kita masuk dalam topik terus kan. Jadi Pak Wisnu, panggil Pak Wisnu lah. Pak Wisnu. Kalau nama penuhnya apa, Pak? Wisnu Prayuda. Wisnu Prayuda. Okay. Very Indonesian kan? Very Indonesian lah. Macam Balinese sikit. Balinese sedikit ya. Kan? Tapi asalnya memang Jakarta lah. Dilahirkan. Saya dari East Indonesia. Saya dari Maluku. Maluku itu Indonesia Timur. Indonesia Timur. Dan Maluku itu ada hubungan dengan Malacca. Oh ya. Yeah? Yes. Oh okay. It's the same word. Di sana Maluku, di sini Malacca. Because before we have a connection. Okay. Maluku itu perdagangan dunia yang paling populer di masa itu. Dan terhubung dengan Malacca kan. So ada perhubungan dengan Melaka lah masa tu. Ada kan. Maluku dan Malacca itu asal katanya adalah Al-Mulk. Negeri raja-raja. Itulah. Okay, so without going much into the religious aspect of it and maybe historical discourse kan, itu kita tak nak discuss lah. Okay. So lahirnya kemudian membesar di Jakarta. So belajar pengajian Islam mula-mula. Jadi immediately you went into broadcasting ke atau ada kerja-kerja lain sebelum broadcasting? Tak ada. Tak ada lah. Memang terus masuk dunia broadcasting. According to my diploma, my graduation, I kena kerja di government dan memang diterima di Departemen Agama. Okay. Pejabat agama lah. Pejabat agama. So I give them a time. Sombong sikit lah. Give time macam mana tu? Give time. No, bukan sombong. Means that because we know what we want, so something guide you from your heart that you have to choose. You want to choose your dream or you want to choose the condition now di mana you because you tamat sekolah ini, you kena pergi kerja di tempat itu. So I datang lah. I diterima, I datang, I give them 3 bulan. 3 bulan I say, oh wow, this is not in my dream. Bekerja di pejabat negara itu bukan my dream, you know. So because during school tu I pun latihan macam theater, voicing, talking, speaking. And I think ini because guided my dream to become a broadcaster. So everything comes naturally. Sebab masa sekolah high school pun teman-teman sekolah saya dia kata, hey, I don't like you. Why you don't like me? Because you look like broadcaster. So maksudnya ada lah that embodiment tu kan. Dia udah keluar lah. Dia punya karakter tu memang udah keluar as a broadcaster. So I think if you can see me as a broadcaster, the entire universe already know me. I'm there already. Okay. So itu dah macam masuk subjek mindset apa semua ni. Separuh orang macam bilang ada sikit lah kan. So sekarang ni the difficulty of teaching mindset to people macam ni. I tanya you, if you decide to become usahawan yang berjaya, I decide to become usahawan ini bila I nak berjaya, I nak punya ini. Is that intention? Intention lah. Okay. Sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi lah. Dia niat dulu kan, lepas tu kena usaha supaya capai lah. Belum terjadi. That's the wrong mindset. Remember my story about broadcaster? I decided when I was 13 years old, but it's already there. I already sending
the information go to the universe, and Allah already answering it. But Allah waiting for me. Am I serious or not? Kalau I serious, I have to change my mindset according to what I want to be. My feeling, my behavior, my personality. Usahawan atau bukan usahawan? Broadcaster atau bukan broadcaster? Maksudnya kalau kita buat keputusan kita nak menjadi seorang usahawan, emosi kita, tindakan kita, mindset kita lah, mindset kita, emosi kita, tindakan kita sudah mesti menampakkan yang kita seorang usahawan yang berjaya. Definitely tak boleh. Sebab kalau itu kita tak buat, means that you're not serious lah. So di sini yang macam mungkin ada nampak macam senang kan? Nampak macam senang lah. So setakat okay, kita nak jadi usahawan, buat ada niat, ada intention. Kemudian bayangkan diri kita ni dah berjaya. Ramailah orang cakap kan, macam lepas tu this vision board kan, letak vision board apa semua kan. Tapi proses tu rasanya mungkin tak begitu jelas. Mungkin kita tak tahu. Mungkin ramai orang tak tahu macam mana sebenarnya nak buat benda tu. So di sini menariknya, saya berjumpa dengan Pak Izzy ni, Pak Wisnu. Pak Wisnu melalui Pak Izzy lah kan. Mula-mula jumpa Pak Izzy, nanti kita akan cuba dapatkan Pak Izzy pula untuk sesi kita yang akan datang. Jadi saya bila sambil dah lama lah kenal Pak Izzy ni, 20 years ago. I think my first training masa tu when I was in the insurance industry lagi. Jadi saya suka konsep yang dibawa tu lah. Jadi kalau Pak Izzy ni memang kalau di kalangan orang yang pergi training dalam bidang training ni orang kenal lah kan. Dan programnya panggil ABC tu sampai sekarang lah ingat kan. Padahal pergi sekali je. Awareness before change kan. Jadi kebetulan masa jumpa Pak Izzy balik baru ni, langsung jumpa dengan Pak Wisnu. So saya tertarik dengan bila yalah sembang-sembang dengan bapak kan, tertarik dengan subjek yang sekarang Pak Wisnu buat sharing lah, ataupun mengajar. Jadi sebelum tu broadcaster kan, kemudian masuk dalam bidang latihan. Jadi before we go into the actual training yang bapak buat ni, macam mana boleh beralih tu? Macam mana boleh pindah dari if you love, okay, so your intention nak jadi broadcaster dari umur 13. Kemudian kenapa bertukar? And 2027 2017 ya, 2027 28 29 tu saya nak pensiun lah. Oh, okay. Nak berhenti dari broadcaster. Okay. So kalau you kena berhenti, you kena decide something. So everything start from decision, right? So sebelumnya I decide, me dengan my wife ini dia cancer survivor, breast cancer. So kita punya holistic clinic pertama di Indonesia, kerjasama dengan dokter-dokter naturopati, homeopati. So we build the holistic clinic in Jakarta. Because when I introduce many doctors, so interesting with this concept of naturopathy and natural healing, holistic healing. So one day, istri saya kena masuk rumah sakit habis hari raya, dia penat kan, and then dia sakit pinggang yang sangat teramat sakit. Lalu kita bawa dia ke hospital. Di hospital itu, because as a broadcaster I interview a lot of dokter kan, I punya banyak kawan dokter. So I kata jangan buat tindakan sebelum kita dapat dia punya visum yang betul kan. Tetapi because they know that she has cancer before, so dia menghubungkan apa yang dia rasa, keadaan dia sekarang itu dengan cancer dia lah. So mereka mau treat dia as a cancer patient. So I tanya my friend dokter yang naturopati ni, dia datang, dia tengok istri saya, dia kata ini bukan cancer. The cancer is not like this. So mereka mau treatment dia dengan macam-macam.
So my friend say to me, boleh tak you keluarkan isteri dari hospital? So kita bawa dia keluar, kita pergi cure dia punya urine tu, and then ternyata bukan cancer, tetapi ada infection di dia punya kidney, dia punya ginjal buah pinggang, di ginjal dia. So and then kita track back. Kenapa dia boleh macam tu? Sebab lifestyle dia tak betul. Dia kalau mau pergi mau pergi kencing, dia selalu, because she's a career woman, selalu tahan. Dan my wife ni dia tak boleh pergi toilet hanya di 2 tempat. 3 lah, di rumah, hotel, atau office dia. Yang lain-lain dia tak nak. Sebab dia tak percaya kloset itu selalu tak bersih. So you boleh, tapi the konsekuensi is you selalu tahan you punya pee tu. And then kalau perempuan dia punya jalur kandung kemih itu dia pendek kan, short, beda dengan kita lelaki. Sehingga mudah untuk mengirimkan bakteri go to your kidney. So it's not because of because anything, because your habit, your habit yang menciptakan you kena sakit macam tu. So itu langsung yang Bapak buat. Kita ubah untuk kita punya klinik. Jadi 2000 sampai 2007 kita punya klinik itu bersama dengan tim dokter. Nah, di situ I belajar bahwa, because my background study comparative religion, I learn about religion kan. So every time when we have a meeting with the doctor, the doctor kata, because in my dream, wow, kalau kita punya klinik tu, all the data datang, kita boleh tampung semua data tentang patient, and then kita boleh share bersama mereka. This is your habit. Why you become like this is because the way you think, the way you feel, the way you act. Macam kan, mindset kan. Because of your mindset, your paradigm, you create your own problem in your body. So, I tanya dokter, macam mana ya kita belajar untuk kita menghilangkan, sembuhkan dia punya jiwa, selain minda, pikiran, perasaan dan kebiasaan dia yang kita ubah, jiwa dia pun kena ubah kan. What is the knowledge untuk masuk belajar tentang itu? Mereka kata pengetahuan itu namanya transpersonal psychology. Transpersonal psychology. So, I want to learn about that. Ana pergi belajar. Di mana study itu? Study itu ada di London atau di US. So, I daftar lah. Tahun 2000, Ana pergi belajar tentang itu. But at the same time, kita punya problem with the financial, I cannot go. Because need a lot of money kan. Berapa lama untuk pergi belajar transpersonal psychology. And you know what happened? All the book about transpersonal psychology come to me. Because ada niat tu. Yes. Kemudian dia datang. Ada jugalah yang mengatakan yang apa yang kita fikirkan atau apa yang kita niatkan, dia somehow rather kita pull benda tu. Yes. Kita menariknya kan. Betul. Because I'm very keinginan itu sangat kuat. Dan saya memang tertarik juga dengan dunia psikologi. Dan semua buku itu datang, saya tak boleh pergi sekolah. So I read all the book about soul psychology, dan I tulis buku. Nah, buku itu namanya Love and Fear. Macam mana you mengendalikan diri untuk menjadi self-love. Memiliki kemampuan untuk mencintai diri. Sebab self-love adalah salah satu cara untuk kita boleh menyembuhkan diri kita. So, semasa I tulis buku itu, and 2009 I jumpa dengan Pak Izzy yang tadi saya so, jadi I launched my book. So, I become an author. So, keputusan saya untuk menjadi penulis buku, alhamdulillah terjadi. And then jumpa Pak Izzy, inspire me, berkata, maybe
kalau I boleh dulu semasa di broadcast, I boleh sampaikan idea-idea melalui microphone to everybody like today kan. Boleh menyampaikan juga melalui buku, tapi boleh juga melalui pengajaran, boleh training. Okay. So I also decide I want to become a trainer. Okay. Setelah lihat Pak Izzy, kata Pak Izzy, everything that I wrote in my book align dengan apa yang Pak Izzy ajarkan tentang awareness. Wow. Okay. Jadi semua connected. And finally Pak Izzy mengatakan kepada saya bahwa, Wisnu, why don't you create a program mengenai love, because most people need it. I tak nak buat lah, because I help him. Saya membantu dia untuk mengajarkan ABC kan, Awareness Before Change. Sudah 15 tahun I mengajar dengan dia. And COVID come. COVID come. Dia orang-orang takut, orang gelisah, banyak orang meninggal bukan karena COVID-nya, tapi karena ketakutannya yang membuat mereka takut. Ya kan? So I buat program online selama 2 tahun tuh. So the idea untuk membuat program yang Pak Izzy sarankan pada saya itu datang pada saat yang tepat pada waktu COVID itu. Saya buat online program, namanya Self Love Awareness Program. Pak Izzy suka pakai akronim ni kan. Dia apa, Selabam. Selabam. Itu dia yang buat. Dia yang buat. Dia yang namakan. Dia undang saya datang ke Kuala Lumpur. Okay, you write it down now. Dia bilang tak boleh tunggu besok. You buat sekarang. So self love awareness. SLA. What do you want self awareness? Untuk apa you buat self love awareness ni? I want people become authentic me. Kita nak jadi mereka menjadi authentic. Kembali kepada fitrahnya mereka sebagai jiwa, sebagai spirit, sebagai pureness, sebagai kemurnian diri mereka, kesejatian diri mereka. So kita buat self love awareness becoming authentic me itu. Pak Izzy kata, because Selabam. You know what happened? Satu hari itu dia pergi masuk toilet juga Selabam. Pergi makan kita Selabam. Dia kata, hey, are you okay? Selabam, boleh tak Selabam? Boleh lah Selabam. So itu dapat nama Selabam. Dia dapat nama Selabam tu. Selabam Self Love Awareness Becoming Authentic Me. Itu dari Pak Izzy lah. Alright, Pak Izzy memang suka lah bagi akronim ni kan. Akronim tu dia memang best lah. Saya dulu tak faham, tapi sekarang bila jumpa balik dengan Pak Izzy baru faham. Bila dia cakap akronim ni semua, benda tu bagus sebab dia bagi kita mental model. Mental framework ni kan. Sebab kalau tak ada, macam kita cakap tadi lah tentang mindset, tentang intention, niat kita, tapi kita tak ada model. Bila kita tak ada model, kita tak ada satu visual di dalam kepala kita kan. Jadi kita tak boleh aplikasikan. Jadi saya baru faham yang bila ada akronim ni, dia membentuk satu mental model, dia bentuk satu framework kan. Jadi mudah untuk kita nak praktiskan lah. Tapi okay, guide kita juga jadi mudah untuk ingat. So that aside, so sebenarnya apa yang Pak Wisnu ajar dalam Selabam ni? Thank you. That very good question. Sebab finally saya sampai pada keputusan bahwa I change my vision. My vision now is how to make people love themselves. Bagaimana caranya untuk semua orang. You boleh jadi profesor, you boleh jadi dokter, you boleh jadi siapa saja. But love yourself is a center energy for you to become a fitrah of yourself. So becoming authentic me ini saya pelajari sebab kalau kita semua master mengatakan, banyak riset mengatakan, once you love yourself, all the problem fall away from you. Semua masalah itu akan menjauhi kita dan kita memberi perhatian lebih banyak kepada apa yang kita nak untuk kita tumbuhkan. Jadi kalau you jadi usahawan tapi you tak sayangkan diri you, tak cinta dengan diri you, how can you solve all the problem?
kalau problem come up. Sebab kalau orang tak sayang dengan diri dia tak bekerja dengan hati dan jiwanya, kalau problem datang, I guarantee you sangat senang menyalahkan orang lain. Dia tak mau ambil peluang itu untuk dia belajar memperbaiki dia. Sebab kita sekarang tahu bahwa semua pelajaran, semua problem yang datang dalam kehidupan kita. And I have a problem with you. Do I have a part? You have a part maksudnya macam mana? Apalah, saya punya tiba-tiba you cakap sesuatu, saya tersinggung, saya marah, kita punya komitmen nak buat bisnes dengan you. Tak jadilah. Tak jadilah. Tak sukalah, terus tak nak kawan lah. Ya, you telefon I tak nak jumpa. Tak nak jumpa. Tak nak jawab telefon. Posting Pak Wisnu pun saya skip. Tak ada like. Kalau dulu bohong lah. Itu sangat obvious di social media. Why? Because I feel negative. Okay. So when I feel negative about you, is you or me? It's you lah. Iya, me lah. Tetapi orang tak mau menyadari itu bahwa kalau saya merasa negatif tentang Al, itu berarti saya yang negatif. Okay. Means that I don't love myself, my dear. Okay. So I see you with my negative perception about you. Okay. Tapi kita masih boleh anggap kita sayang diri kita cuma tak sayang orang tu. Itu salah. Salah. Ya, kita sayang diri kita, tetapi kita sayang diri kita yang negatif. Okay. Ya kan? You cannot say that you sayang diri you, tapi you feel negative. I guarantee kalau you feel negatif tentang seseorang, you tak tidur 3 hari 3 malam. Geram je tengok dia punya posting geram. Sebab mechanism of the cell of your body, when you feel negative, all the chemicals sending all the message go to your brain, and you think a lot about that people. Okay. You balik kanan Al, balik kiri Al. Istri bukan, suami bukan, cuma partner yang kata orang Jakarta menyebalkan. Tapi I think about you. I can't sleep about you. Okay. So that is our problem. So how to solve that with the formula? So dari situ, based on neuroscience, I create a formula in order to change our energy and our problem. Supaya kita boleh menjadi usahawan yang bahagia dululah sebelum kita sukses. Ya kan? Dia mesti bahagia dulu sebelum sukses. Atau sukses dulu baru bahagia. Sebab tu kita nak kejar kan. Kita nak jadi usahawan. I guarantee you Al, sekarang ini semua orang banyak yang berjaya, uang berlimpah-limpah banyak. Are they happy? Dia happy lah kot. Ada duit banyak. Happy. Kita sudah tahu lah. Tak boleh. Happy because of material things. Masanya cuma pendek. Okay. Kalau materi itu hilang, kita tak happy. You happy karena you punya jabatan, you punya pangkat. Kalau pangkat itu hilang, stressful. Okay. You cari orang untuk hormat you. Udah tak ada. Tak ada dah, hilang. I hormat you karena you punya jabatan. Sekarang jabatan udah tak ada, macam mana nak hormat you? Okay. So, how to bring back love and make your energy go high and happy all the time without any attachment yang melekat dengan diri kita. Pak, tapi itu macam susah nak buat lah. Kena berlatih. Dan perlu formula. So kita kadang tak nampak lah ada connection. I think kalau kawan-kawan usahawan kat luar tu kan tak ada connection lah between business dan cinta kan dan happiness kan. Okay. Tak ada kaitannya antara bisnis dan cinta. Tak boleh. I'm not agree on that. tak agree. So kita nak cakap pasal ini. Hari ini bukan formula usahawan. Hari ini formula cinta. Untuk cinta kepada diri sendiri. If you don't love your usaha, do you think you can grow? Cannot lah kot. Cannot. Tak boleh. Tapi itulah kita ni tak I mean if you go to business school dia ajar lah pasal business apa semua kan, formula business, structure business, macam mana nak buat business. Tapi mana dia ada ajar
love yourself. Okay, so you're Problemnya kan? sama di Harvard sekarang. Ada profesor what you teach in Harvard, kata dia, I'm teaching happiness. Oh. Ada profesor yang teaching happiness. And usahawan interesting about happiness, they don't. Tetapi akhir daripada semua usaha mereka adalah happiness. Okay. Tetapi sekarang mindsetnya kita mengatakan bahwa you happy first or you successful first. Sukses baru happy. Dulu. Tapi sepatutnya happy dulu baru sukses. Okay. Sekarang formulanya. If you wanna happy, your energy high or energy low? Must be high lah. Orang yang happy itu energi dia high atau energi dia low? High lah. High lah. So kalau energi high, love yourself or hate yourself? I love yourself. Love yourself because research mengatakan love itu high frequency. Okay. Because when you love yourself, all the nerve, all the chemical in your body change it, and you behave like what you want to be. Memang alignment lah. Cakap macam senang, tetapi kita ada punya masalah lain. Masalah lain kita adalah neuroscience mengatakan our biggest problem of human being today adalah EBT factors. EBT factors. EBT factors adalah environment, kemudian our body, and time. Okay. Environment ini adalah a lot of information from environment yang kita bawa dari masa pertumbuhan kita. Kita tak boleh, kita tak suka uang, kita macam-macam. Okay. Semua itu sudah mempengaruhi kita punya brain dan mempengaruhi neurological network in our brain, and we always see with that pattern. Okay. Kita tak boleh lihat dengan cara yang berbeza karena kita stick di situ. Kalau I orang Indonesia, I kena lihat sebagai orang Indonesia, see you. I don't want that. I want to see you as a part of the human being in universe. So I change that. So maksudnya this racial sentiment and all that also comes from that conditioning. From the brain, from the conditioning. So kita ada satu terma lah yang kita panggil conditioning kan, which comes from our environment lah. Ini mungkin tempat kita belajar, kawan-kawan, even parents, mempengaruhi cara kita berfikir tentang sesuatu lah. Sama juga macam bisnes kan, orang cakap tak payahlah buat bisnes. Maybe masa kita grow up dulu, baik kerja makan gaji. Jadi kita sudah ada that conditioning dalam kita punya minda kita yang kerja tu lebih baik daripada buat bisnes. Jadi mungkin itu salah satu. That's one of the biggest bagi kita orang Melayu ya. Di Indonesia pun sama. Jadi banyak kita yang tak senang buat bisnes karena kita tak dikondisikan untuk buat bisnes. Yalah, dibilang buat bisnes susah. Kan? Nanti rugi kan, nanti kena tipu. I have a bad condition. Masa sekolah madrasah dulu, Ustaz mengatakan pada saya, hey, you ini akan jadi orang berjaya. Tapi ingat, jangan punya uang banyak. Why? Ustaz kata nanti kalau uang banyak akan maksiat gitu. So I planted uang banyak maksiat, uang banyak maksiat. But the word itu the conditioning become my belief system, and I don't realize that banyak uang masuk, banyak uang keluar. Because you know what? My energy level say that I don't like money. Okay. Because money akan membawa saya pergi maksiat. Okay. When I was a journalist, I pergi interview orang di tempat-tempat yang gelap gulita tu. So I found that banyak orang yang tak punya uang datang ke tempat-tempat itu kata, wah, wrong mindset. Okay. So tak ada uang pun maksiat juga. Tak ada uang pun ada maksiat. Okay. Betul tak? So I change my mindset. I have to make free my mind with the money. Okay. I love money. I love money. So tapi itu juga the problem yang kita cakap tadi. Orang buat bisnes because they love money, and hence dia buat bisnes ni hanya kerana wang. Dia tak sayangkan diri dia tak sayangkan bisnes tu, tapi dia nak bisnes tu banyak dapat wang. Depend Al. Wang tu materi atau energi? Wang tu material lah. Bukan? No.
Money is the energy. Kalau you lihat uang sebagai materi, means that you masih ada pada level selalu takut pada uang dan kekurangan atau kekurangan. Okay. Kalau you lihat money sebagai energy is abundance. I kasih contoh. Okay, contoh. You Contoh. pergi Ni, ke ATM. ATM. You tarik duit. Tarik duit. You lihat angka kan? Kurang atau lebih? Kurang lah. Kurang. Kalau you kurang, you rasa kurang atau rasa berlimpah? Rasa kurang lah. Rasa kurang because you focus on matters. Okay. But kalau you ambil duit untuk you bayar benda-benda di rumah, you bayar electricity. Okay. Kita bagi duit itu untuk kita kasih pada orang. Orang itu mungkin untuk anaknya pergi sekolah, untuk orang tuanya yang sedang sakit. So we are in the state of abundance, energy and mindset yang betul. Tapi karena we always focus on matters, jadi kita selalu merasa berkekurangan. You cannot attract anything in your life dengan mudah kalau you selalu merasa berkekurangan, selalu merasa miskin lah. Walaupun kita ada duit banyak kat dalam tu, tapi kita banyak takut. orang duit banyak tapi rasanya miskin, kedekut. They're holding the money. Okay. So itu juga satu faktor yang menunjukkan yang dia tak sayang diri dia. I tanya you, kalau you holding the money, you could quit. Do you love yourself? Sayang lah, sebab tu saya nak jaga diri saya. You love yourself in time of matter, but not with your soul. Kalau you soul, you tak holding. You share dengan cara yang betul lah. Bukanlah kita bagi saja-saja, bukanlah betul. kita membazir. Bukan kan. kita bagi-bagi Tapi saja. kita alirkan. Energi tu saya sukalah bila cerita pasal money, duit. Kita alirkan tu, kita purifying the money as a energy kan. Kalau kita kumpul-kumpul dia lama-lama bau busuk. Ya, betul. Sebab tu ada banyak debat di sana jugalah. Kalau kita tengok sekarang ni dunia bisnes ataupun dunia usahawan, semua cerita pasal wealth accumulation, nak kumpul duit banyak apa semua, tapi tak banyak yang menceritakan tentang pengaliran. So yang macam Pak Wisnu cakap tadi, it's like energy kan. Energy tu kita kena flow macam air tadilah. Air di drain tu, kalau kita dia menyuburkan. Betul. Tapi kalau kita macam ibarat kita tengok longkang yang tersumbat kan. So tempat yang tersumbat tu dia akan jadi toksin dekat situ kan. Betul. Sama juga macam duit. Jadi duit ni kalau kita nampak yang dia sebagai satu energi, kita biar dia mengalir. Baguslah kan. So tapi saya pun ada problem jugalah, sebab bila tengok kurang tadi Pak Wisnu test masih terasa kurang. So maksudnya your mindset still focus on matters. Jadi kalau yang tengok kawan tadi tu kita tak happy tengok dia, sama juga. Jadi kita dengki tengok dia. I learned from my mom. My mom ni sama banyak kita lah. Ayah kita sudah tak ada, mom ini berjuang sendiri, tetapi dia selalu membuka pintu rumahnya untuk setiap orang yang datang. Anak-anak marah kan? Mam ni tak ada kopi, undang orang datang rumah untuk minum kopi. Dia bilang no. Now I learn, wow, that is the mindset of abundance. Bukan karena you punya atau you tak punya. Nanti benda itu akan datang dengan caranya Allah. That is the part of that we learn today about how the universe work with us as a energy. So benda-benda ini sebetulnya sudah kita praktekkan, but we need to get more focus on it. And also use the formula lah. So on Slabam, kita menciptakan formula macam ni. Kalau you datang ke kursus, you came to ABC kan? After ABC, you balik rumah, pergi office, keadaan more or less masih sama lah. Di rumah masih sama, isteri masih sama. Ya, masih sama. Kita pergi kursus, kita tiba-tiba rasa semangat kan, motivation. Tapi kita keluar 3 hari dia dah semangat. 3 hari balik lagi. Balik. Jadi asal balik. Betul. So we need the formula to make people
menggunakan awareness mereka itu, consciousness with the heart and soul to maintain their energy level, to be happy all the time, to run their business. In Mungkin, a simple way. In a simple way. Kalau mungkin Pak Wisnu boleh sharekan dengan kita punya audience macam mana, apa formula-formula yang mungkin kita boleh praktiskan ke? Satu hal yang sekarang kita tahu bahwa we all need love. Ya kan, kita semua memerlukan cinta itu karena cinta adalah anugerah Allah, anugerah Tuhan yang sudah dititipkan ke setiap hati dan jiwa. So you also don't learn about love from anybody. We don't learn from school, yes, or you learn even from school, but you experience it automatically. Why? Because for me, in my experience, I can say that macam Allah itu menyengajakan kita untuk merasai rasa itu supaya kita bahwa wow, this is a wonderful. Dia titipkan rasa itu kepada kita untuk dia melindungi kita, untuk kita selalu mau memberi dan bukan untuk selalu mengambil dari orang lain. Because on the time we all experience that we feel very wonderful, good, five senses open up. So itu experience yang paling okay. Dan kemudian awareness. Awareness ini adalah we need to be aware kan. Awareness ini adalah sebuah keterangan yang kita miliki. Misalnya, how do I explain awareness? Kalau orang lihat kita macam sekarang, they can see us, ya kan? Dia boleh lihat. Kalau lampu ini padam, semua padam, dia boleh lihat kita tak? Tak nampak lah, gelap lah. Tak boleh lihat lah. Tak boleh lihat itu namanya unaware. Oh, okay. Unaware itu sama dengan kita masih menjalankan program-program kita yang lama yang kita dapat dari masa lalu kan. Okay. So all the condition itu adalah unaware. Okay. But they're working automatically. So we need the consciousness, awareness, light. Okay. Untuk kita boleh lihat dengan clear dan jelas. So semua yang tadi kita cerita tadi itu adalah part of the awareness. So kita mau membuat masa depan kita, lihat hidup kita dengan cara yang lebih bright. The bright side of our life is so beautiful. So the question is, macam mana supaya kita in a simple way connect dengan awareness itu? Itu tanya soalan macam I don't have the answer. Itu yang nak tahu tu. Macam mana kita, so apa formula yang simple? Tadi I tanya you kan. Kalau you tak tanya, I tanya balik. So kita pun tak tahu macam mana nak tanya macam okay, so macam mana nak dapat awareness? Kita temukan supaya orang kita ini mudah terhubung dengan kita punya consciousness, kita punya awareness. Cara yang paling mudah adalah kita menyadari nafas kita. Okay. Menyadari nafas. Ya. Okay. Jadi di formula Slabam kita sebut sebagai sadar nafas. Cukup dengan disadari. Okay. But you need to practice it. Today, a lot of program people learn about breathing. Ya kan, macam-macam lah breathing itu. Nah, di Slabam kita simplify. Misalnya, if you learn about breathing, breathing ini punya kemampuan untuk melakukan self-regulation in your body. Okay. Dia boleh feeding all the cell in your body. Dia boleh membuat seluruh nervous system saraf dalam tubuh you untuk menjadi lebih relax. Bahkan dalam riset yang lebih banyak adalah dia meregulate kita punya brain wave untuk lebih calm down, go from beta, alpha, and theta. So very very useful breathing ni. Tapi kita harus latih. Nah di Slabam kita hanya minta supaya orang satu menyadari nafasnya. Kedua, slow down dia punya breathing. And yang ketiga, find your own rhythm of your breathing. Okay. So rhythm of your breathing itu akan connect dengan you punya frequency of energy in your body. So itu yang kita latih lah. Sounds very simple, but we need to practice. Okay. Itu yang pertama. So jadi, pernafasan boleh mempengaruhi badan kita dan juga mengkoneksikan kita dengan awareness. The awareness, okay. Breathing, mindfulness breathing itu untuk kita selalu sadar. Okay, saya kasih contoh.
Kalau you berhadapan dengan orang yang sedang marah, you sabar tak? Taklah, kita pun akan naik marah juga. Very easy to naik marah. Kita tertular energi dia untuk naik marah. Tapi kalau you sadari you punya nafas, you calm down, you mudah sabar tak? Mudahlah. Mudah sabar. Yes, definitely. Selain itu banyak orang mengamalkan zikir dan semua. Okay, no problem. Tapi nafas adalah yang pertama. Sebab when you sadar nafas and you already practicing it, you calm down. Okay. Jadi kalau ada orang marah, you lihat you punya partner sedang need problem, you patient lah. And kalau nafas itu akan memudahkan kita pun untuk kita muhasabah. Kita lebih mengakrabi diri dengan hal-hal yang tak perlu yang kita gunakan dalam tubuh kita kan. Itu nafas yang pertama. Yang kedua, formula yang kedua adalah sadar rasa. Sedar rasa. Sedar rasa ini ada kaitannya dengan our physical body. Okay. Neuroscience mengatakan, you boleh dapat di YouTube di mana-mana, bahwa tubuh kita sekarang semua informasi dari masa lalu itu menguasai tubuh kita 95%. Okay. Because our habit, our old paradigm, our emotion, semua connect with all the memory in our body. So 95% we run our life by our body every day. Okay. Siapa yang sudah kita makan satu hari 3 kali? Mind or body? Body lah. Body. Tapi mind sebab kita fikir kita sudah memprogram kita melalui mind. Body do it automatically. Okay. Alright. Tapi siapa yang cakap kena makan 3 hari sekali? Body yang minta. Body lah. Tapi tak ada kan sebenarnya, tak ada teori yang mengatakan kita mesti makan intermittent fasting. Saya udah 40 tahun makan satu hari cuma 1 kali. Satu hari sekali je? One time. One meal a day? One meal a day. Pukul berapa Pak Wisnu makan? Siang lah. Siang lah? Siang makan. Pagi hanya minum jus. Okay. Malam pun tak ada. Bukan tak nak makan, tak lapar. Tak lapar. Okay. Tapi itu sebab kita dah condition badan kita lah. Because I have been condition my body to be like that. And in a way itu juga benda yang menjadi yang macam tadi Pak Wisnu cakap lah, dia jadi lifestyle kan. Lifestyle. Jadi macam sekarang pun banyak kajian. Bukan untuk macam gagah-gagah bagus hebat tak. I dah tak makan gula. In my house there is no sugar. Okay. Sugar itu ada tak makan udah ada 20 tahun. No sugar kalau kita makan jus, makan buah saja. Okay. It's decision. You just make a decision and practicing it, and you can feel it in your body. Nah, formula kita nomor 2 adalah sadar rasa. Rasa ini adalah yang paling sulit. Semua orang takut merasai. Okay. If you feel hurt, you rasa ada 2 minggu lepas, I feel macam butterfly yang tak sedap di sini nih. Because I handle one client, dia degil tau, degil, complaining. So I udah punya sadar nafas kan, udah sadar rasa, dengarkan, okay, and energy itu datang. Dia kena hit my heart. Tapi that is the moment for me to relearn. Because I already have a technique, I can releasing only for 1 day. One day I boleh lepaskan dia. Dan rasa itu sudah bukan lagi mengenai dia. I don't have any complaint. I terima, I terkena energy. Heart the beat itu macam ada rasa tak senang lah. Okay. When you heartbeat like that, you feel, you think negative or think positive? Think negative lah. Negative. I think, come on Wisnu, you are a master of self-love, and why you think like that? You have a formula. So I buat latihan itu. Habis subuh latihan, sebelum subuh latihan, habis subuh latihan, walking in the morning, siang petang, sehari selesai. Akan handle it. Okay. And you blackness everything, and you bring yourself back. Your soul back. Soul, fitrah kita harus kita kembali menjadi orang yang tak boleh dipengaruhi oleh energi-energi yang tak betul. So maksudnya kalau so formula yang kedua, formula pertama tadi sedar nafas, sedar rasa. Sedar rasa yang kedua. Maksudnya kalau kita ada situasi di mana kita rasa marah, macam Pak Wisnu cakap tadi,
sebenarnya bukan orang tu, sebenarnya kita kan? Kita yang sedang marah. Kita yang sedang marah. Betul tak? Kita juga affected lah. Jadi kita marah pada situasi atau pada orang itu. Jadi energi tu yang effect kita. So maksudnya kita kena ubah energi tu. Kita kena sadar, kita terima bahwa itu mengenai perasaan kita. Okay. Bukan pasal orang tu lagi. Bukan pasal lagi kita. Kita yang bawa. So maksudnya kalau kita scroll, I guarantee pada waktu itu you kena kata you ini memanglah kita pada masa tu mungkin kita salahkan dia, tapi kita tak boleh continue lah macam tu. Jadi macam sekarang ni kalau kita tengok very obvious lah kita, dan sebagai usahawan sama juga, kadang-kadang kita ada perasaan iri hati bila kita tengok orang lain berjaya. Kita dah berusaha tapi tak berjaya lagi. Kita tengok orang lain, macam-macam persepsi yang mungkin kita zahirkan atau kita katakan orang ni tipu lah. Kalau macam kita trainer ni, orang cakap jual air liur lah. Betul. Kemudian kita iri hati kan. Jadi itu semua benda-benda yang negatif lah kan, yang akan efek kita lah sebenarnya. Interesting. Orang usahawan yang iri hati itu, dia abundance atau dia lacking? Scarcity lah. Dia lacking lah sebab dia tengok kurang. Dia merasa berkekurangan. Dia rasa kurang pada diri dia dan dia iri kepada orang lain. Tetapi dia kata itu mengenai orang lain. Tapi sebenarnya for me, when I jealous about you, it's your problem lah. It's not my problem actually. I'm aware. I'm envy about you. Saya iri dengan you. I'm aware of I'm in a state of lackness. Okay. So, Al, thank you very much. You give me a message to me. Okay. So I don't have a time to hasad, you know. Tak ada masa kita untuk benci orang. Kita selalu memuhasabahkan diri kita untuk mengoreksi. Because I strongly believe bahwa Allah itu sudah menjawab semua permintaan-permintaan kita. But your frequency, are you ready to receiving or not? You tak boleh receive itu kalau you iri kan? Karena you're not alignment with your goal. Deep juga rupanya cerita usahawan ni kan. Kita ingat usahawan ni on the surface je. Macam okay, kita buat usaha, kita dapat duit, udah tak habis. Macam tu. Tak macam ini mengenai kalau kita sudah terlibat usahawan, kita lupa benda-benda macam ini. Kita perlu bincangkan ini, ngobrolkan ini sebab orang boleh ingat kan. Yalah, sebab kita sebagai usahawan, kita suka cerita pasal bisnes lah. Kan kita cerita pasal formula bisnes, marketing ataupun teknologi, kewangan kan, subjek-subjek macam tu kita suka pergi. Nah, ini kan formula mengenai diri. Tapi kita tak buat that self correction sebab yalah kita tak ada awareness. Mungkin pun tak banyak kursus-kursus yang popular di sini. Tapi kita tengok dah mula ada lah. Di sini di Malaysia pun ada, di Indonesia saya tahu ada yang dari Indonesia dibawa ke Malaysia. Dan kita tengok program kalau overseas lah kalau overseas banyak sudah diceritakan tentang mindset. Yes. Based on science. Bukan based on gila-gila lah. Fufu. Bukan wuwu lah kan. Memang there is now a lot of evidence lah. A lot of evidence, a lot of bukti yang mengatakan yang kita ni memang affected psychologically kan. Jadi memang itu something yang mungkin usahawan, kita sebagai usahawan kena revisit jugalah kan. Sebab kalau pergi kursus kan, kalau jadi jutawan dalam 3 hari semua orang nak pergi. Tapi kalau bagi nama selabam, apa nama selabam kan, self love awareness, kita usahawan, kita tak perlu kan. I realize that saya sepenuhnya menyadari hal itu. Sebab love pun banyak orang tak menghubungkan itu dengan bisnis. Padahal kita juga perlu di rumah, di office pun kita perlu kan. Betul. Sebab if you go back to formula number 3, is sadar waktu. Sadar waktu, okay. Sadar waktu is the present moment. When you are in the present moment, you don't need anything to make you happy. Sebab happiness itu is not come from all the material things from your side. So authentic happiness, you happy because you are alignment with your soul, and you are there with your energy, you punya
awareness, consciousness, and you happy all the time, and you happy because not of anybody. The state of happiness itu, according to research, itu adalah keadaan alami kita. Kita ini dikondisikan untuk menjadi orang bahagia kalau kita punya title, kita punya kereta bagus, kita tinggal di kawasan yang hebat, kita datang dari keluarga yang hebat. Kalau keluarga biasa-biasa, tak boleh rasa happy. Tak boleh rasa happy. How come? Okay. Punya buang yang banyak, Punya baru uang banyak, happy. Gitu. Tapi pada saat yang sama kita lihat bahwa ada orang yang punya kekayaan berlimpah-limpah, tak happy juga. They have a lot of problem. Istri ada di mana, anak ada di penjara, macam-macam kan gitu. Dan orang yang biasa-biasa, in fact orang yang miskin pun ada yang happy kan. So a lot of research say that living in the present moment untuk membuat kita khusyuk dalam kehidupan. Solat pun khusyuk, solat pun tenang, dan that's why we need a formula. So if you have a sadar nafas, sadar rasa, and sadar waktu, you practice this formula to make you happy all the time, because your energy level is always in the high level, means that you love yourself. Okay. Very interesting So hari ni kita punya conversation ngobrol dengan Pak Wisnu sedikit berbeza lah, walaupun dalam podcast kita cerita usahawan kan, tapi hari ni sedikit it's like a reflection lah kan. It's like also a reflection moment untuk kita sebagai usahawan. Kita buat bisnes, kadang kita trap in that competition. Kita nak kejar bisnes, nak dapat result apa semua kan, dan a lot of times kita lupa benda-benda yang this awareness ni kan. Tapi benda ni sebenarnya yang effect kita punya. Kalau kita sebagai usahawan, kita kan kita kena layan kita punya customer kan. Kita kena cinta kita punya customer kan. Ya kan, betul tak? Sepatutnya lah. Tapi kita cintakan kepada dia hanya bila dia jadi customer dan bayar wang. How can you love your customer if you don't love yourself and you don't teach your people in your office to love themselves? Okay. Jadi kita mengajari orang untuk sayangkan diri mereka, untuk mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka. Supaya kalau orang punya problem, they have a challenges come from themselves kan. So kalau dia boleh mengubah diri dia sendiri, dia boleh membawa energi dia itu kepada our company untuk bisa membawa hasil yang lebih baik. And that is also reflected on our customers kan. Apalagi orang yang ada di level yang untuk helping customer. They handle complain, orang marah-marah. Wow, I cannot imagine people work on that department. Itu lagi susah. Itu memang perlu self love yang tinggi lah. Kalau tidak dia balik memang stres. Semua orang marah-marah. Marah bos, dia balik marah isteri, marah anak. Okay, so kita faham sekarang yang it's actually interconnected kan. Energi kita bila kita tak sedar yang kita bawa energi yang negatif ni kan, kita bawa balik, kita marah, anak isteri kita pula kan dekat. Kita tak sedar. Kalau kita sebagai bos, usahawan kan, kita sebagai bos, kita meetingnya jalan tak lancar, balik kita marah-marah staff pula. Habis marah staff, menyesal sedikit, kemudian alamak, menyesal lah. Tapi dalam menyesal tu ada guilty, ada perasaan bersalah. Besok buat lagi tak? Buat lagi besok ulang lagi kan. That's why we need a formula. Okay. So formulanya macam Pak Wisnu cakap lah. So mudah, bunyinya mudah lah formula kan. Tiga tadi kan, sedar nafas supaya kita lower down our conscious. We become more conscious lah. Kita lower down. We become more conscious. Kita lower down kita punya energy. And thought process kan. Kemudian sedar rasa yang perasaan kita ni ia mudah affected. Kita bawa energy so that kita kena be conscious, lebih sedar tentang perasaan-perasaan kita atau energi yang kita bawa
daripada perhubungan kita dengan orang lain lah. Jangan terlalu tersinggung ya, Pak. Betul. It's quite funny, Al. Jadi macam okay lah, kita cakap bincang dengan seseorang, tiba-tiba kita ada rasa macam tak suka deh dengan orang ini. Ada rasa kan? Ada rasa. So rasa itu boleh kita kendalikan supaya kita tenangkan dengan you shut down, be responsible to your feeling, just listening. Jadi udah kita tenangkan rasa kita dengarkan. So mungkin orang itu hanya perlu kita untuk mendengarkan saja. So that is called responsive. We give a positive response to whatever, even though we don't like it. Sebab itu positive energy yang kita berikan kepada mereka. Most of the time we react or we respond. We react. Most of the time we react. And we don't realize that. Okay. Di rumah pun banyak lah. Ya, betul. Saya pun guilty. Guilty as charged. Kita orang tua memang begitulah. Habis para anak besok pulang. Ya, betul. Anak minta apa? Nak beli apa nak? We do it because we have a guilty. Tak boleh. Okay. Tak boleh, Al. So kita pun kena accept kan, kena terima. Accept. Acceptance is a part of difficulty. Accept in our language we call redha kan. Redha. Oh boy. You cannot have a redha expertise kalau tak sadar rasa. And rasa ini memang dikendalikan oleh muscle-muscle of our body. So dia dah condition sebenarnya kan kita punya ini so saya kadang-kadang sukalah baca buku-buku neuroscience, dengar kepada podcast they talk about psychology. Sekarang dah lebih mudah dapat lah. Okay, sekarang this is go back to mindset. Kalau suddenly you sakit, good news or bad news? Dulu bad news lah. Tapi sekarang sepatutnya good news lah. Good news. Because your body already keep telling you for 10 years ago, but you don't listening to your body. Okay, alright. So begitu simptomnya keluar, this is the time. Thank you my body. Okay. So kita kena peka dengan body kita juga. Yes. So sedar rasa, sedar nafas, sedar rasa, sedar masa. Sedar waktu. Maksudnya kita kena be conscious of the present moment sekarang lah. So at this present moment, I'm thankful dapat kenal Pak Wisnu dan juga nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan buat this session. I'm very grateful. Instead of having to think about my meeting later, buang masa kat sini kan 1 jam cerita pasal love, patut pergi cari appointment lah, cari duit kan. Tapi itu dah fikir lain kan, itu dah dia tak present, kita fikir. Jadi itulah sebenarnya kita sibuk fikirkan benda tu kan. Kita fikirkan the past, kita tak berjaya semalam, hari ni kita nak improve. And kita worry about the future. And we worry about the future. Kan? Means that you're not in the present moment. That means we are not in the present moment. Kan? So sepatutnya kalau kita be more conscious, we are happy now lah. Yes. Because sebenarnya, yalah ada jugalah yang saya baca konsep rezeki tu sebenarnya sekarang lah. Yeah. Kan? Bukan yang lepas, bukan yang in future. In future kita tak tahu lagi, yang lepas dah lepas. So presentnya sebenarnya ini. Kan hadiahnya is the present. Yes. Dan inilah sebenarnya rezeki yang kita ada. Kita kena discuss tu next time lah. Oh, kena discuss betul lah. Terlalu lama kalau nak discuss dalam satu sesi. Tapi terima kasih banyak-banyak Pak Wisnu. I'm so happy to. Terima kasih juga. I think it is memberi ruang kepada kami juga untuk belajar benda-benda baru, dan hopefully audience kita pun dapat manfaat daripada sesi-sesi macam ni lah. Kita yalah, dalam kita sibuk buat usaha kita, bagus juga kalau kita pause dan reflect balik kan. Mungkin ada benda-benda, mungkin benda ni boleh membantu dalam kita membuatkan kerja kita lebih baik, perasaan kita lebih seronok bila kita buat usaha kita dengan team kita kan. So hopefully you all dapat manfaat jugalah daripada sesi-sesi macam ni. Kita buat different sikit lah. So kalau korang suka, komen lah sikit kan. Mungkin kita boleh bawa Pak Wisnu lagi. Kalau
datang lagi ke Malaysia kan? Dengan senang hati. If you like it, we can do it more. Okay, alright. So thank you very much again. Terima kasih kepada audiens semua dan juga terima kasih kepada Pak Wisnu sekali lagi. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.